Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kita hari ini melalui via Zoom dulu ya. Sebelumnya Ibu presensi dulu. Aristia Widyaningsi, Tiara Septri Wahyuni, Yeni Ulansari, Yesi Parayasi Mucica, hadir semua ya hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Ibu kasih kata kunci ya. Kata kuncinya sebuah cerita yang berada di daerah kalian. Mitos, dongeng, Ya, cerita rakyat materi hari ini ya. Ibu sudah menyediakan PPT-nya. Baik, materi kita hari ini mengenai cerita rakyat. Cerita rakyat adalah sebuah cerita turun-temurun yang sudah berkembang luas di suatu daerah. Biasanya cerita ini mengisahkan legenda dan asal-usul sebuah situs atau tempat yang ada di daerah tersebut. Next. Adapun karakteristik dari cerita rakyat. Yang pertama itu dikisahkan atau diceritakan secara turun-temurun. Yang kedua, tidak jelas siapa pengarangnya. Nah, oleh karenanya sifatnya itu bersifat anonim atau tanpa pengarang. Yang ketiga, tinggi dengan pesan moral. 4, memiliki nilai budaya dan tradisi. Next. Yang kelima, karakteristik dari teks cerita rakyat itu mempunyai banyak versi yang berbeda. Yang keenam, memiliki banyak hal-hal yang tidak bisa diterima dengan logika. 7, tersebar turun-temurun dari mulut ke mulut. 8, pada awalnya dokumentasi sangat kurang, pada umumnya dikisahkan secara lisan. 9, sering mirip dengan cerita rakyat di daerah lainnya. Next. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat itu ada 5. Yang pertama, nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan etika, sopan santun, akhlak, dan baik buruknya tingkah laku. Selanjutnya nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat atau hubungan dan kepedulian antar manusia. Nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan ketuhanan dan tuntutan beragama. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat. Nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Next.
Adapun struktur dari teks cerita rakyat, yaitu strukturnya ada 3. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Yang kedua, insiden atau alur. Yang ketiga, interpretasi atau pesan moral. Struktur yang pertama ini orientasi, yang dimana orientasi ini yaitu menjelaskan asal mula cerita permasalahan yang akan dibahas. Pengarang juga mengenalkan latar, tempat, waktu, beserta tokoh dan penokohannya. Yang selanjutnya insiden. Insiden ini menjelaskan mengenai alur. Apakah di dalam cerita itu menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang ketiga, interpretasi atau pesan moral. Ini adalah struktur yang ketiga ini adalah struktur yang paling akhir di dalam cerita rakyat. Next. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama itu bacalah cerita hikayat secara cermat. Yang kedua, menemukan unsur-unsur intrinsik dalam hikayat. Yang ketiga, tentukan ide pokok cerita sesuai alur cerita tersebut. Yang keempat, menyusun kerangka cerita. Dan yang kelima itu menceritakan kembali. Next. Nah, di sini ada unsur intrinsik dari cerita rakyat Batu Belah Batu Tangkup. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema dari cerita rakyat ini yaitu seorang ibu yang merasa sangat sedih dan menyerahkan dirinya pada batu bertangkup karena anak-anaknya tidak menghormatinya. Adapun tokoh dari cerita rakyat Batu Belah Batu Bertangkup ini, yang pertama tokohnya itu Mak Mina, Biang, Utuh, Ucin, dan Batu Bertangkup. Penokohannya yaitu Mak Mina. Mak Mina ini seorang yang baik hati, rajin, penyedih, dan sabar. Sedangkan Dian ini adalah seorang yang nakal dan tidak menghormati ibunya. Utuh ini nakal dan tidak menghormati ibunya juga. Yang terakhir, penokohan yang terakhir itu adalah Ucin. Ucin nakal dan tidak menghormati ibunya. Next. Selanjutnya ada alur. Alur dalam cerita rakyat ini menggunakan alur maju karena peristiwa yang terjadi ini secara berurutan. Yang kelima itu latar, di mana latarnya itu ada tempat. Tempatnya itu di Indragiri, hilir, rumah di tepi sungai. Selanjutnya suasana, sedih dan tegak. Waktunya itu ada di sore hari. Selanjutnya sudut pandang. Nah, di dalam teks cerita rakyat ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena dia menggunakan kata ia dan mereka. Next. Selanjutnya ada amanat dari cerita rakyat Batu Belah Batu Bertangkup tadi. Itu memberikan pelajaran kepada anak-anak khususnya dan semua orang pada umumnya agar bisa bersikap baik terhadap orang tuanya. Rajin membantu, menyayangi, menghormati, mendengarkan nasihat dan pesan dari orang tua, serta tidak membantah perintahnya. Karena apabila hati orang tua itu sudah terluka, perlu untuk dikembalikan seperti semula. Next. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, Bu, ingin bertanya. Baik, Bu. Pertanyaannya, adakah perbedaan antara hikayat dan dongeng? Jelaskan menurut pendapat Ibu. Baik, mungkin itu saja, Bu. Baik. Pertanyaannya tadi, adakah perbedaan antara hikayat dan dongeng? Jelaskan menurut pendapat Ibu. Ya, hikayat itu memiliki banyak nilai kehidupan, yaitu nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai pendidikan.
Nah, sedangkan kalau dongeng itu terutama diceritakan untuk hiburan atau pelipur lara dan berisi pelajaran hidup. Selain menghibur, dongeng juga memberikan pendidikan, terutama pendidikan moral. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ini Ulon Sari, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membandingkan alur cerita? Ya, bagaimana cara membedakan alur cerita dalam hikayat dan cerpen? Ya? Kalau tidak pada hikayat, kan biasanya alur maju, yaitu menceritakan perjuangan seseorang di segala liku hidup dengan rintangannya. Kemudian dia itu berhasil menjadi seorang raja. Sedangkan pada cerpen itu menggunakan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Bisa digunakan secara lebih fleksibel. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Jika tidak ada, pembelajaran kita hari ini tutup dengan mengucapkan hamdalah. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.